Ketemu lagi dengan saya di channel Ida Sulistiani 73, channel yang membahas tentang materi-materi bahasa Inggris di SMA. Nah, kali ini saya akan membahas satu materi teks yang selalu dan dipelajari di kelas 12 Bahasa dan Sastra atau kelas Bahasa Peminatan. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud atau apa yang kalian akan bisa dapatkan tentang review teks. Ya, sebelum kita masuk dalam teori tentang review teks, mari kita lihat contoh pendek dari sebuah teks review yang dibuat oleh seorang anak berusia 8 tahun. Tugas mungkin yang diberikan oleh gurunya untuk memberikan review dari sebuah buku yang berjudul Flesh and Blood, So Cheap. Nah, dari sini kalian mungkin sudah bisa menebak sebenarnya apa sih review teks tersebut ya. Dalam teks ini di awal penulis atau reviewer sudah memulai dengan kalimat I like this book. Ini menunjukkan bahwa penulis atau reviewer memberikan kesan yang baik terhadap buku ini. Kemudian dia juga meyakini dengan mengatakan people who are interested in national disaster and US history as well as immigration will most probably be interested in reading this book. Dan dia meyakini orang-orang yang mungkin tertarik terhadap sejarah, imigrasi yang ada di Amerika dan juga bencana alam akan menyenangi buku ini. Nah, dari sini juga dia sudah memberikan kesan yang mendalam terhadap buku ini. Kemudian di paragraf kedua, dia juga maksud saya si penulis ini, reviewer ini memberikan sedikit bocoran apa sebenarnya isi dari buku yang sudah dia baca. Di mana di paragraf kedua dia mengatakan bahwa buku ini menceritakan tentang apa yang terjadi di kota New York di awal tahun 1900-an. Nah, di dalam sebuah review biasanya penulis juga memberikan sedikit bocoran atau apa sih sebenarnya yang ada di dalam buku ataupun karya sastra yang lain. Nah, di paragraf terakhir dia mengatakan bahwa this book was very well written. Nah, di sini menandakan bahwa seorang reviewer seharusnya memberikan kesan terhadap apa yang sedang dia bahas, apakah itu buku ataupun karya sastra yang lain, dengan mengatakan apakah buku tersebut bagus atau tidak. Nah, di sini reviewer mengatakan bahwa buku ini layak untuk dibaca karena ditulis dengan baik, kemudian juga diberikan beberapa foto hitam putih sesuai dengan latar belakang yang ada di tahun 1900-an. Dan terakhir dia mengatakan bahwa buku ini layak untuk dibaca oleh orang yang berusia 9-20 tahun. Dan terakhir dia memberikan bintang 5. Nah, di sini ada saran yang dia berikan agar orang-orang seperti dia, seumuran dia, berusia 9-20 tahun untuk bisa membaca buku ini. Ini adalah salah satu contoh review teks. Nah, setelah melihat dari sebuah contoh review teks, kita bisa memberikan definisi apa sebenarnya review teks. Jadi, review teks itu adalah sebenarnya publikasi dari sebuah evaluasi atau penilaian dari sebuah karya seni seperti film, video game, kemudian musik, ya, buku, bisa juga misalnya barang-barang hardware ataupun gadget yang mungkin barusan diluncurkan, ya, seperti mobil, kemudian peralatan rumah tangga, komputer, ataupun bisa juga kita memberikan penilaian terhadap sebuah misalnya konser, ya, event ataupun penampilan seseorang seperti di karya sastra, di drama, di musik teater, dan lain sebagainya. Jadi dalam sebuah review teks biasanya penulis memberikan penilaian terhadap apa yang dia dilihatnya, yang juga memberikan rekomendasi terhadap apa yang sudah dia lihat ataupun dia rasakan saat menyaksikan atau menggunakan barang tersebut. Ya, seperti teks-teks yang lain, review teks juga memiliki urutan atau susunan dari penulisan sehingga terlihat rapi, yaitu yang disebut juga dengan generic structure. Di buku tadi kita juga bisa melihat bahwa di awal penulis itu harus memberikan sedikit ulasan tentang apa yang akan dia
ulas atau yang dia bicarakan atau yang dia nilai, apakah itu berupa film, apakah dia berupa buku dan lain sebagainya. Dan misalnya kalau dia sebuah film atau buku, kita bisa menuliskan judulnya apa, penulisnya siapa, kalau dia film misalnya aktornya siapa, siapa penulis skenario dan lain sebagainya. Nah, kita tadi lihat di paragraf yang setelahnya, penulis sudah memberikan penilaian. Penilaian yang diberikan biasanya adalah penilaian tentang berbagai hal yang ada di dalam karya sastra ataupun apa yang akan dia berikan ulasan, ya. Apakah itu misalnya berupa aktornya, cara dia berakting, kemudian kostum dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf berikutnya ada bagian yang disebut juga dengan interpretative recount. Nah, di sini biasanya di interpretative recount penulis memberikan sedikit cerita kalau dia berupa buku ataupun film tentang isi dari film atau buku tersebut. Tapi ingat, jangan sampai terlalu lengkap yang akan nanti menyebabkan spoiler ataupun isi dari film atau cerita tersebut sudah bisa ditebak oleh para pembaca. Jadi biarkan para pembaca penasaran. Yang kita berikan dalam interpretative recount itu hanya sedikit dari cerita ataupun kesimpulan dari isi buku atau isi film yang sedang kita ulas. Kemudian di bagian terakhir tadi kita lihat bahwa si penulis memberikan bintang 5, kemudian menyarankan siapa yang paling pantas untuk menonton ini dan memberikan saran bahwa buku itu misalnya wajib dibaca atau dibeli atau ditonton, atau misalnya dia sebuah album dari seorang musisi dibeli atau tidak oleh para penggemarnya. Itu disebut bagian evaluative summation, ya. Ya, sebagai sebuah teks, ya, review text juga memiliki tujuan. So why actually the writer or reviewer write the review text, ya. Jadi review text ini punya judul, juga punya generic structure, dia juga punya tujuan seperti teks yang lain. Nah, dari kalimat ini kita bisa katakan bahwa teks review itu biasanya digunakan untuk memberikan kritik, evaluasi terhadap sebuah peristiwa atau kejadian atau karya seni. Seperti sudah kita bilang tadi, bisa event konser, bisa misalnya event karya sastra lain seperti teater dan lain sebagainya, bisa juga karya seni seperti lagu, musik dan lain sebagainya, film, ya. Bisa juga tadi berupa buku dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada para pembaca ataupun para penikmat seni ataupun kepada pendengar, ya. Itu jadi tujuannya adalah memberikan kritik, memberikan evaluasi terhadap karya seni. Kemudian untuk language feature atau ciri-ciri kebahasaan, sama seperti teks-teks lain. Di teks review kita harus fokus kepada specific participant. Artinya apa? Ketika kita menulis review tentang buku tersebut, maka buku tersebut sebutkan, ya, apa judulnya, filmnya itu kalau dia film itu apa, kemudian karya sastra misalnya penampilan kelompok teater apa dan lain sebagainya. Nah, karena dia berupa evaluasi, dia berupa kritik, jangan sampai lupa bahwa kita seringkali menggunakan kata-kata sifat atau adjektif. Ya, misalnya, the film is really remarkable, atau misalnya the actor is really gorgeous. Kemudian misalnya the setting of the film is very interesting dan lain sebagainya. Jadi memberikan evaluasi dan selalu menggunakan kata sifat. Kemudian juga kalimat-kalimat yang digunakan using long and complex clauses. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang panjang atau berupa clauses. Misalnya menggunakan adjective clause, menggunakan bentuk kata yang lebih kompleks daripada kalimat-kalimat pendek. Dan biasanya juga menggunakan metafor atau kayak gaya bahasa sehingga teks ini lebih terlihat simple, ya. Metafor itu misalnya kalau kalian ingat di kelas 11 kita pernah belajar tentang gaya bahasa metafor. Jadi membanding-bandingkan film ini ataupun karya ini dengan benda lain sehingga terlihat lebih indah, gitu ya. Misalnya jika Anda menonton film ini, Anda akan misalnya berada di ruang angkasa. Misalnya kebetulan film yang kita bahas adalah tentang film luar angkasa. Nah, kalau di awal tadi kita sudah melihat contoh dari review tentang sebuah buku. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana
seseorang mereview atau mengulas dari karya film yang paling kita sukai, yang terkenal yaitu Amazing Spider-Man 2 ya. Nah, kita lihat di dalam orientation dia memberikan gambaran sedikit tentang latar belakang film tersebut dengan mengatakan bahwa dia salah satu fans berat dari Spider-Man dan dia sudah menyukai sejak Spider-Man 3. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia tidak begitu menyukai di Spider-Man The First dan dia mulai menyukai di Spider-Man yang berikutnya. Nah, di sini dia memberikan orientasi dengan latar belakang dari kenapa dia kemudian menulis review tentang Spider-Man Amazing Spider-Man 2 ya. Nah, ini adalah di bagian interpretative recount. As I said before, bahwa dalam interpretative recount kita memberikan sedikit bocoran atau konklusi isi ceritanya apa sih dari film tersebut. Tapi ingat, jangan menceritakan secara keseluruhan. Di sini juga dia menyebutkan siapa aktornya, tokohnya sebagai siapa. Misalnya itu Peter Parker, bisa dalam kurung atau bisa pakai S. Andrew Garfield. Kemudian dia juga menceritakan tokoh berikutnya yaitu Gwen yang diperankan oleh Emma Stone dan seterusnya. Dia juga yang jelas dalam interpretative recount biasanya penulis review atau reviewer memberikan gambaran sedikit dari isi buku ataupun film. Nah, pada bagian evaluation ini adalah bagian penting dari sebuah review text, yaitu mulai memberikan evaluasi atau penilaian dari karya ataupun dari hal yang ingin kita review. Di sini dia memberikan kritik bahwa kritik yang dia sampaikan adalah tokoh yang dimainkan oleh Paul Giamatti yang who plays as Rhino. Dia memerankan tokoh Rhino. Dia mengatakan bahwa his spirit is too over. Jadi dia memberikan kritik ataupun evaluasi terhadap acting dari tokohnya ya. Yang kebetulan situ sebagai penjahat ya. Kemudian dia mengatakan apabila itu terus terjadi, jadi actingnya si Paul sebagai Rhino tadi akan berbahaya di series berikutnya. Jadi dia berharap bahwa acting yang dilakukan oleh Paul itu can improve better than before. Jadi dalam evaluasi yang kita nilai bisa saja soal misalnya tentang ceritanya, bisa acting dari pemainnya, bisa juga kita memberikan kritik tentang soundtracknya. So every part di dalam film itu bisa kita kritik tergantung bagian mana yang paling menonjol yang perlu kita kritik gitu ya. Tidak harus seluruhnya. Nah, di bagian akhir dari sebuah review text itu misalnya kita memberikan contoh tadi di awal, kita memberikan rekomendasi ataupun secara umum dari hasil pengamatan kita atau evaluasi kita, karya sastra ini ataupun karya yang kita sedang review ini layak atau tidak untuk dinikmati orang lain gitu ya. Dan di sini dia mengatakan bahwa dengan menulis overall I think this is the best superhero movie. Jadi dia tetap mengatakan bahwa ini adalah yang baik atau yang terbaik ya untuk film superhero sejak penampilan yang ada di film Batman, yaitu salah satu seriesnya itu Dark Knight Rises ya. Kemudian dia juga memberikan penilaian baik terhadap penulisan skripnya. The script is well written and convincing. Ya, I'm sure the next series will be outstanding superhero movie. Dan dia yakin bahwa apabila ini diteruskan maka film di series berikutnya juga akan luar biasa. Dan yang paling penting adalah terakhir dia merekomendkan, I recommend this movie to anyone who loves Spider-Man or other superhero movie. Artinya film ini layak untuk ditonton menurut si reviewer. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana sebuah lagu bisa juga kita review atau kita ulas ya. Ini saya ambil contoh dari lagu Indonesia Raya yang kita punya sebagai lagu kebangsaan. Nah, sama seperti di teks yang sebelumnya,
bahwa kita di awal harus memberikan orientation. Bagian orientation ini adalah latar belakang dari apa yang akan kita bahas. Nah, kebetulan lagu Indonesia Raya, maka dia memberikan latar belakang informasi siapa penulisnya, kemudian pertama kali dinyanyikan pada saat Oktober 1928 gitu ya, dan juga memberikan informasi bahwa sejak saat itu, ingat bahwa di tanggal itu adalah Sumpah Pemuda dan pertama kali dinyanyikan serta ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ya, di bagian ini di evaluation, penulis memberikan evaluation dengan mengatakan the song Indonesia Raya is sung at every flag ceremony, every opening of state event and on any other occasion. This song aims to unite the nation. The lyrics of this song describe the struggle and the spirit of the national heroes in their struggle for independence. Jadi evaluasi ini mirip seperti tadi, dia memberikan apa sih yang ada di dalam lagu tersebut gitu ya. Liriknya berceritakan tentang perjuangan dan spirit dari pahlawan-pahlawan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Nah, kemudian dia masuk kepada interpretation, di mana dia memberikan pendapat tentang isi dari Indonesia Raya tadi, yang mengatakan bahwa dia merasa bangga khususnya pada bagian Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Menurut dia bahkan seringkali menangis ketika menyanyikan bagian daripada lagu tersebut. Nah, ini adalah interpretasi yang ditulis oleh penulis review lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian masuk di bagian akhir, kesimpulan dari hasil review tadi dengan mengatakan, I hope you can also feel the same way and continue singing the Indonesia Raya song wherever you have an opportunity. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia ingin bahwa kita ataupun orang lain juga mengalami apa yang sama seperti dia dan sering menyanyikan Indonesia Raya dimanapun dan saat kita punya kesempatan, yang mungkin supaya kita punya rasa bangga dan berterima kasih terhadap perjuangan dari pahlawan kita. Nah, baik. Nah, demikian tadi review teks yang sedang kita pelajari, semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan kalian boleh ajukan di kolom komen ataupun boleh langsung mengirim ke dalam email yang tertera di dalam deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu subscribe, nyalakan loncengnya, berikan komen dan share apabila menurut kalian yang saya sampaikan bermanfaat. Thank you for watching. See you in the next video.